Ini adalah suasana tempat saya mengajar di SMP Negeri 3 Satu Atap Arame, Kabupaten Nias Selatan. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sehat? Sehat Bu. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita menyerahkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kita diberi kekuatan dan kesehatan. Baik, Bapak. Silakan. Baik. Setelah kita diberi kekuatan melalui doa, maka kita berdiri untuk mendengarkan lagu nasional. Setelah kita mendengarkan lagu kebangsaan, maka mari kita dengan yel-yel kita. Saya panggil ya. Nina. Setelah kita disemangati dengan yel-yel agar kita tidak mengantuk dalam pembelajaran, maka sekarang kita dengarkan nama-nama kita melalui absen. Nur Fitri, hadir Bu. Betty Elilaya, Hadir Bu. Delima, hadir Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuk pada pembahasan atau pada kegiatan materi kita pada hari ini, maka Ibu akan menjelaskan pertama sekali apa itu kegiatan mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, bisa dilihat dari atas ya. Dari kegiatan kita mengenai kegiatan distribusi dan konsumsi, ada pun tujuan yang mau kita capai di sana. Yang pertama, memahami kegiatan perilaku mengenai produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar dan tepat. Itu tujuan pertama pembelajaran kita pada hari ini. Yang kedua, memahami faktor-faktor atau yang mempengaruhi mengenai kegiatan produksi. Yang ketiga, memahami tujuan distribusi dengan benar dan tepat. Dan keempat, mempresentasikan hasil distribusi tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Dari keempat tujuan pembelajaran ini, yaitu mengenai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, adalah tidak lepas dari tujuan pembelajaran yang akan kita bahas. Jadi, apa yang menjadi tujuan dari sini? Maka itulah materi yang akan kita bahas di dalam kegiatan distribusi dan konsumsi. Teknik penilaian yang akan saya ambil, sekaligus saya beritahukan untuk siswa saya. Teknik yang akan saya ambil di dalam pembelajaran ini, yang pertama sekali yaitu teknik
pengetahuan dalam bentuk LKPD. Kemudian penilaian sikap, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Di dalam proses pembelajaran, saya akan menilai bahwa keaktifan di dalam kegiatan pembelajaran akan saya akumulasikan. Baik, maka sebelum saya masuk kepada materi, walaupun kendala terus ada, tapi tidak membuat kita patah semangat untuk belajar, baik dari luar maupun dalam diri pribadi. Oke. Sebelum kita masuk pada materi mengenai kegiatan ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi, Ibu mau tanya dulu, siapa yang sudah mengerti tentang pengertian kegiatan ekonomi? Siapa yang bisa ambil tangan? Saya, Bu. Oke, silakan, Teguh. Suatu tindakan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tepuk tangan. Oke, silakan. Suatu kegiatan manusia untuk mencari nafkah. Suatu kegiatan manusia Untuk mencari nafkah. untuk mencari nafkah. Benar itu? Nah, Apa yang Anda katakan, apa yang Anda sampaikan itu semua adalah benar. Oke, kita lihat ya. Pengertian kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dikatakan sebagai tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, contohnya kebutuhan makan minum untuk kesehatan jasmani. Kemudian ada pun contoh dari kegiatan ekonomi ini. Yang pertama, melakukan pembelian bahan baku untuk produksi. Yang kedua, biasanya kita menyewa truk untuk kegiatan mengangkut barang. Kemudian bekerja di kantor untuk memasarkan produk, membayar upah tenaga kerja apabila ada orang yang bekerja dengan kita atau misalnya kita bekerja dengan orang. Dan yang kelima, contohnya lagi memproduksi ayam potong atau misalnya masakan kuliner ataupun bagian salon. Dari kegiatan ekonomi ini, maka kita mengenal yang namanya juga tujuan dari kegiatan ekonomi tersebut untuk mendapatkan kekayaan. Jadi kita hidup untuk mendapatkan kekayaan. Jadi yang menjadi tujuan dari kegiatan ekonomi di sini yaitu untuk mendapatkan uang atau kekayaan. Artinya kita mendapat kekuatan, kita mendapat kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Yang kedua, mengikat secara umum. Artinya segala yang kita lakukan itu sah di mata hukum. Artinya kita memenuhi kebutuhan kita bukan dengan cara yang tidak halal, ya. Apa itu contohnya yang tidak halal? Mencuri. Iya, benar sekali, mencuri. Apalagi? Korupsi. Oke, apalagi? Semua yang Anda sampaikan itu adalah benar. Baik, setelah kita mengetahui pengertian kegiatan ekonomi, kemudian apa tujuannya, maka kita harus juga mengenal yang namanya jenis-jenis dari kegiatan ekonomi.
Jenis-jenis dari kegiatan ekonomi yang pertama sekali adalah mengenai kegiatan produksi. Oke. Produksi dapat dikatakan sebagai kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya kegiatan produksi yang menghasilkan barang dan jasa. Ada dua ya. Yang pertama, kegiatan produksi untuk menghasilkan barang. Contohnya, misalnya meja. Ini yang kita pakai ini sekarang. Misalnya meja. Kemudian pakaian. Kemudian misalnya gula untuk kita konsumsi. Sementara kegiatan produksi berupa jasa, yaitu misalnya guru, konsultan, dan maupun orang yang bekerja di salon atau pemilik salon. Dari kegiatan produksi ini ada beberapa faktor yang perlu diketahui. Yang pertama, sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang bisa diperbaharui contohnya apa? Kompos, ya. Sementara sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya tambang, itu tidak bisa diperbaharui ya. Oke. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik dan tidak terlatih. Ya. Contohnya apa? Contohnya guru. Apalagi? Contohnya dokter. Ya, dokter, dosen ya termasuk. Dan tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih misalnya buruh. Ya, buruh bangunan atau yang disebut juga dengan kuli bangunan. Oke. Atau yang ketiga, modal bergerak dan tidak bergerak. Modal bergerak, contohnya kendaraan. Kenapa saya katakan kendaraan merupakan adalah modal bergerak? Karena dengan dia bergerak, dia mengangkut barang. Ya? Dengan dia mengangkut barang, maka kita akan menghasilkan uang melalui jasa si kendaraan. Oke. Kemudian kewirausahaan teknologi, manajemen dan organisasi. Misalnya kewirausahaan di sini yaitu usaha mencuci pakaian. Kemudian manajemen dan organisasi misalnya beberapa bentuk inovasi. Setelah kita mengetahui apa itu tadi kegiatan produksi, apa pengertiannya, maka di sini juga kita akan menjelaskan tujuan kegiatan produksi tersebut. Satu, untuk menghasilkan kebutuhan manusia. Contohnya, pengolahan bahan baku. Ya. Kemudian memproduksi sepatu. Ingin meraih keuntungan. Misalnya usaha bisnis online. Bisnis apa? Lazada. Apalagi yang Anda kenal? Shopee. Nah, itu dia ya. Itu jenis-jenis bisnis online. Kemudian usaha catering makanan. Tahu itu apa catering makanan? Artinya orang yang menyediakan bahan makanan untuk menghasilkan barang atau jasa. Misalnya petani, peternak, apalagi pedagang dan perawat. Sementara untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, contohnya kebutuhan dasar manusia apa? Kebutuhan apa? Iya, betul sekali. Artinya kebutuhan untuk makan minum. Kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Kebutuhan sandang atau yang disebut dengan kebutuhan
primer. Dan yang ketiga, contohnya apa? Kebutuhan sekunder. Iya, sekunder contohnya apa? Adalah rumah, tempat tinggal. Ya. Kemudian yang keenam, tujuan dari kegiatan produksi ini adalah membuka lapangan pekerjaan. Contohnya, meningkatkan investasi. Yang kedua, apa? Mendorong pertumbuhan UMKM atau kewirausahaan. UMKM. Ketiga, kewirausahaan. Dan yang kelima adalah menyediakan pelatihan kerja. Dari kegiatan produksi, maka kita akan mengenal yang namanya macam-macam kegiatan produksi. Yang pertama yang mau kita tahu di sana yaitu untuk menghasilkan barang baru. Artinya dalam pertanian, misalnya mesin menggemburkan tanah, mesin yang menggemburkan tanah. Nah, itu hal-hal yang baru. Mungkin dulu kita pakai cangkul. Kemudian mengubah bentuk barang, misalnya membuat kerajinan. Ya, contoh kerajinan adalah meja-meja kita ini. Mengambil kekayaan alam, misalnya menangkap ikan di laut. Ya. Kemudian menyimpan barang, misalnya di perdagangan. Dan yang kelima, pemasaran barang, yaitu menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen. Kemudian pemegangan hak milik dengan melakukan transaksi. Dan yang ketujuh adalah memberikan pelayanan kepada konsumen. Kita lanjut ya. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi dikatakan sebagai kegiatan manusia dalam menyalurkan barang dan jasa. Tadi sudah tahu ya apa itu barang dan apa itu jasa. Artinya menyalurkan barang tersebut dari produsen kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, contohnya berjualan tempe. Misalnya berjualan tempe di jalan. Nah, ini lagi contohnya, misalnya jualan ini ya. Ada gambar di sini. Nah, macam-macam seperti ini, inilah bahan yang mau dikonsumsi nantinya oleh manusia. Kemudian contoh yang lain lagi, es krim yang dijual di jalanan. Misalnya keripik singkong, ya, dan misalnya beras. Ya, itu adalah kebutuhan pokok manusia. Produksi. Yang ketiga, menyalurkan barang sampai ke konsumen. Sudah? Menyalurkan barang sampai ke konsumen, memperlancar proses produksi, membantu konsumen mendapatkan barang. Itulah yang disebut dengan kegiatan distribusi. Kemudian, adapun macam-macam dari kegiatan distribusi. Macam-macam kegiatan dari distribusi. Yang pertama sekali ya adalah, bisa Anda lihat di sini ya. Nah, ini. Dalam menyalurkan barang atau jasa, distributor melakukannya dalam 3 cara. Yang pertama, distribusi langsung. Dan yang kedua, distribusi semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Ya.
langsung, yaitu dikatakan sebagai distribusi yang dilakukan langsung oleh produsen kepada konsumen. Biasanya kalau barang ini yang dilakukan langsung dari produsen ke konsumen, biasanya barang tidak tahan lama. Contohnya apa? Misalnya sayur, ya, nah, itu tidak tahan lama itu di gudang itu. Layu dia nanti. Kemudian distribusi semi langsung, yaitu distribusi yang mempergunakan jasa agen menjual barang di wilayah tertentu sebagai perwakilan produsen. Misalnya dalam otomotif kita kenal dengan ATM atau agen tunggal pemegang merek. Itu yang disebut dengan distribusi semi langsung. Dan yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Artinya distribusi atau penyaluran barang yang melalui banyak perantara. Artinya bukan hanya satu. Misalnya dari grosir, dari warung ke warung, atau dari kedai ke kedai. Ya, jadi tidak hanya satu dia menyalurkan barang tersebut. Itulah yang disebut dengan distribusi tidak langsung. Sekarang kita masuk ke bagian konsumsi atau kegiatan dari konsumsi. 3. Kegiatan konsumsi atau dikatakan sebagai kegiatan manusia mempergunakan atau mengurangi nilai guna suatu barang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kenapa dikatakan kegiatan konsumsi ini adalah sebagai kegiatan manusia mempergunakan atau mengurangi barang atau nilai guna? Karena apa yang kita konsumsi tersebut akan habis. Makanya dikatakan kegiatan konsumsi itu merupakan kegiatan manusia untuk mempergunakan, kegiatan manusia untuk memakai. Nah, itu artinya di sana. Kemudian dari tujuan konsumsi ini, ada pun hal-hal yang perlu kita ketahui di sana. Yang pertama sekali, tujuan konsumsi itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dan yang kedua adalah untuk memenuhi atau untuk mencapai kepuasan. Contohnya apa? Untuk mencapai kepuasan, misalnya dalam gaya hidup, ya, itu untuk mencapai kepuasan. Kemudian dari tujuan konsumsi ini, ada pun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Ya, ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Yang pertama sekali di sana adalah karena jumlah pendapatan. Misalnya lagi gaji, upah, bonus, dan komisi. Dari semua ini juga yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Kemudian dari selera tingkat pendidikan, status sosial, latar belakang pendidikan, budaya, agama, serta perkembangan ilmu dan teknologi. Setelah kita mendengarkan penjelasan dari materi, saya minta tanggapannya. Kemudian bila ada yang bertanya, silahkan. Dan kalau ada yang kurang jelas juga saya persilahkan untuk membahas dan kita bahas bersama. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, oke, sekarang kita bagi kelompok ya. Iya, Bu. Oke, sekarang
sebagaimana yang sudah kita tentukan. Oke, silakan bagi kelompoknya. Oke, bagi kelompok ya. Soal pertama, dari kedua gambar tersebut, tentukanlah gambar yang menunjukkan kegiatan konsumsi serta alasannya. Kegiatan pada gambar tersebut disebut sebagai kegiatan konsumsi. Jawabannya adalah gambar pertama. Kata gambar tersebut orang sedang berdua dan kegiatan mengkonsumsi saja atau barang disebut kegiatan konsumsi. Oke, sudah terjawab semua? Oke, kalau nggak ada, aplaus dulu untuk kita semua. Siapa yang bisa menyimpulkan? Siapa yang bisa menyimpulkan inti dari kegiatan kita ini? Menemukan jawaban dengan bekerja sama. Menemukan jawaban dengan bekerja sama. Melalui kerjasama, apa yang boleh kamu peroleh dari sana? Melalui kerjasama di dalam kelompok, apa yang Anda peroleh? Komunikasi. Apa lagi? Keakraban yang ada persaudaraannya. Ya? Jadi itu yang bisa kita ambil dari kerja kelompok, ya. Saya meminta Anda untuk merefleksikan di dalam diri kamu, adakah kegiatan yang membuat kamu kesulitan di dalam pembelajaran ini? Ada kamu mendapatkan kesulitan? Nggak ada. Berarti untuk semua ya. Oke, kalau tidak ada, Ibu mau tanya lagi, apakah ada materi yang susah di dalam pembelajaran kita? Ada. Oke, silakan Lutfi. Tentang kegiatan konsumsi, Bu. Tentang Kegiatan konsumsi. kegiatan konsumsi seperti apa yang kita tekankan tadi, yaitu kegiatan untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Kalau tidak ada lagi, saya berharap materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat Anda rasakan, dapat Anda terapkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Untuk minggu depan, kamu coba bahas-bahas materi selanjutnya. Sekian dulu untuk hari ini. Maka kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Amin. Ganda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju